sebelum mengakhiri masa jabatan di 2014 saya sudah Partai Gerindra. Gerindra lah sampai 2 periode ya Bang? 2 periode. Dua periode sampai pada hari ini saya bertemu dengan senior saya ini sudah pakai PSI aja nih Bang. Pertanyaannya, why PSI? Masa depan itu dipegang oleh anak muda. Anak muda lah masa depan bangsa. Saya masuk PSI itu terus terang karena idealisme mereka. Kalau kita lihat sekarang itu anti intoleransi, anti korupsi. Seharusnya kita ikut mendorong itu, kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Melihat PSI ini Bang, ini saya harus buka nih, mengingat baru-baru ini Kaisang Pangarep jadi ketua umum partai ini kan terkesan nepotisme nih. Sementara kita berbicara tadi anti korupsi. Sementara kehadiran Kaisang juga udah menunjukkan satu nepotisme, artinya dia baru masuk langsung ketum, tidak berproses. Ini gimana nih Bang? Selamat pagi teman-teman KTK Lover. Nih pagi ini kita ada pertemuan yang sangat luar biasa dengan, kalau boleh jujur saya di sini, ini senior saya. Track record di perpolitikan tidak diragukan lagi. Langsung aja, apa kabar Abang Dah? Kabar baik. Ini Abang Dah saya yang sangat luar biasa, Bang Onwat Siahaan. Izin nih, ini teman-teman mungkin bingung kenapa harus panggil Abang. Ini senior saya di salah satu organisasi kemahasiswaan di zaman mahasiswa dan tetap terjalin silaturahmi hingga saat ini. Jadi walaupun sudah beda generasi, tapi tetap bisa panggil Abang. Ya Bang ya? Bang, ini mengingat di tahun 2024 sudah di depan mata nih Bang. Artinya berbagai baliho caleg-caleg, entah caleg dari mana saja sudah sangat menjamur. Tapi ada sedikit yang berproses. Bisa kita katakan masyarakat sekarang sudah sangat apatis dengan hal-hal perpolitikan di Indonesia. Nih mengingat kita di Batam nih Bang. Abang salah satu tokoh yang kita lihat. Boleh kita tahu nggak Bang, sebenarnya politik Abang Onwat Siahaan itu dimulai dari mana gitu Bang? Saya sebenarnya kalau dikatakan memulai mengenal politik itu sejak dari muda ya. Saya sudah menjadi aktivis di pergerakan mahasiswa di GMKI pada waktu muda tahun 1982 ya. Maper di GMKI, kemudian berproses di sana. Kita sudah mulai mengenal politik. Tetapi kemudian setelah tamat tahun 89 awal saya memutuskan untuk bekerja dan menjadi profesional dalam pekerjaan. Tapi setelah masa reformasi tahun 98 ya, tahun 98 masa reformasi itu keinginan untuk melihat peran masyarakat di dalam era otonomi daerah itu, peran warga lokal di dalam era otonomi daerah itu menjadi isu pada waktu itu. Maka kami berbincang-bincang dengan beberapa orang teman-teman di Kota Batam bagaimana menyikapi era otonomi daerah dan bagaimana kita berperan di era otonomi daerah. Maka dari situ saya mulai bergabung di akhir 90-an ya, sekitar di setelah 98 ya, 98 itu saya bergabung era reformasi era reformasi itu ke Partai PDI Perjuangan pada waktu di awalnya. Ya, jadi mulai dari situlah saya mulai terjun ke dunia politik walaupun saya masih bekerja sebagai General Manager di PT Agrintara yang sekarang ini menjadi Sinergi Oil Nusantara ya, pabrik di Kabil. Jadi itulah awal saya memulai langsung dunia politik. Politik artinya dulu memang diawali dari bekerja dulu ya Bang? Iya. Sekelas General Manager waktu itu masuk ke dunia politik, berarti tergolong masih sangat muda? Iya, saya masih sangat muda. Pada waktu saya masuk 98 itu saya belum berumur 30 malah. Kalau di DPRD Kota Batam, saya 2004 itu sudah berumur 40 saya ya. 40 ya. Saya 40. Artinya 40 yang saya lihat nih Bang, di awal perpolitikan itu di usia muda. Iya. Dan
itu pertama kali di PDIP. Iya, Dan 98. nama Unwat itu di Gerindra lama nih Bang. Iya. Artinya dari PDIP ke Gerindra. Jadi dari PDIP tidak saya langsung ke Gerindra. Oh, Di PDIP dari itu PDIP? sebelum saya menjadi anggota DPRD. Oke. Nah, jadi sebelum saya menjadi anggota DPRD, saya mengenal politik di PDIP, tetapi pada 2004 saya justru masuk di DPRD Kota Batam melalui Partai Pelopor. Oh, zaman ada Partai Pelopor. Partai Pelopor ya. Iya. Berarti yang membawa pertama kali pelopor nih Bang? Menjadi anggota DPRD ya. Oke. Partai Pelopor 2004 itu saya masuk di Kota Batam itu dari Partai Pelopor. Batam itu 2004-2009 saya anggota DPRD Kota Batam dari Partai Pelopor. 2009-2014 ya. Itu saya anggota Partai Pelopor tapi menjadi anggota DPRD Kepri. Dari Partai Pelopor. Masih dari pelopor. Iya, Setelah itu baru ke Gerindra. Nah, setelah itu karena pelopor sudah ketahuan di 2012 tidak bisa lagi masuk karena tidak masuk parlemen dan tidak lolos verifikasi. 2012 sebelum mengakhiri masa jabatan di 2014 saya sudah ke Partai Gerindra. Gerindra lah sampai 2 periode ya Bang? 2 periode. Dua periode sampai pada hari ini saya bertemu dengan senior saya ini. Iya. Sudah pakai PSI aja nih Bang. Pertanyaannya, why PSI? Ya, jadi saya sudah menjadi anggota DPRD ini hampir 20 tahun ya. Mengenal atau terjun dalam politik menjadi anggota atau pengurus di partai politik seperti saya katakan tadi itu sejak awal tahun 2000-an. Jadi ini perjalanan sudah lebih dari 20 tahun. Saya berpikir bahwa saya mulai merenungkan bagaimanapun saya harus mengakhiri juga karir saya di bidang politik, lambat atau cepat. Tapi harus saya akui bahwa dengan umur seperti sekarang ini saya ingin sisa umur itu bermakna. Dan masa depan itu dipegang oleh anak muda. Anak muda adalah masa depan bangsa. Saya melihat bahwa partai PSI ini sebagai partainya anak muda, itu partai yang mempunyai masa depan. Dia punya idealisme, dia punya masa depan. Maka saya berpikir mungkin pengalaman-pengalaman saya 20 tahunan terjun di bidang politik, mungkin saya bisa sharingkan kepada anak-anak muda. Jadi dengan begitu kalau ada hal-hal yang kan hidup ini kan up and down ya. Nah, jadi mungkin saya ada yang down pada saat down begitu, kalau pengalaman itu saya sharingkan menghindari mereka dari kondisi yang down misalnya begitu, supaya mereka bisa lebih maju, lebih cemerlang di masa-masa mendatang. Karena saya lihat di PSI itu bergabung anak-anak muda yang cerdas. Jadi mungkin ada gunanya pengalaman-pengalaman ini kita sharingkan ke mereka. Apa ini bukan jadi salah satu kayak kita tahu lah dari PDIP, Gerindra, artinya bekal yang sangat luar biasa nih sudah dimiliki oleh Bang Unwat, memilih partai yang tergolong sangat baru. Apa tidak jadi lebih capek lagi nih Bang ngurusin anak muda? Gitu. Iya, tapi saya melihat akan lebih bermakna. Niatnya kan mau jadi pensiunan nih, contoh nih, di umur 65 harusnya kita lebih santai. Ternyata masuk ke golongan muda, tidak 2 kali lipat atau berlipat-lipat lagi nih, pemikiran harus lebih kritis lagi menghadapi anak muda ini, atau gimana nih Bang? Iya, mungkin ada konsekuensi itu. Sekarang kan masih 60, jadi 60 ke 65 itu kan usia emas, usia di mana kita secara pengalaman lebih matang, tetapi tenaga masih cukup kuat. Jadi saya ingin menggunakan 5 tahun ke depan ini untuk sharing, transfer pengalaman kepada anak-anak muda. Mereka ini orang-orang yang cerdas, dan PSI ini kan punya idealisme. Saya masuk PSI itu terus terang karena idealisme mereka. Kalau kita lihat sekarang itu anti intoleransi, anti korupsi. Ini 2 slogan yang di samping slogan-slogan yang lain, tapi yang paling jelas, yang paling menurut saya ikonnya sangat radikal itu anti intoleransi, anti korupsi. Dia memakai kata anti di situ. Jadi ini sesuatu yang kita harus ikut seharusnya kita ikut mendorong itu, kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, jadi
mungkin kami yang lebih tua apa begitu, tetapi pengalaman ada begitu, mereka punya idealisme, pengalaman ditambah dengan idealisme, mungkin idealisme mereka akan semakin bisa atau lebih apa namanya, mereka menjalankannya dalam praktek nanti itu, karena mungkin kita bisa sharing pengalaman kepada mereka gitu. Iya. Artinya ada harapan lah di PSI ya, Pak? Iya. Melihat PSI ini, Bang, ini kan masih banyak suara-suara sumbing terhadap PSI. Saya harus buka nih, mengingat baru-baru ini, kayaknya dalam minggu kemarin deh, artinya ketumnya Kaisang nih. Kaisang Pangarep jadi ketua umum partai ini kan terkesan nepotisme nih. Sementara kita berbicara tadi anti korupsi. Sementara kehadiran Kaisang juga udah menunjukkan satu nepotisme, artinya dia baru masuk langsung ketum, tidak berproses. Ini gimana nih, Bang? Ya, jadi begini, pengalaman kami di bidang politik itu bahwa kita harus menggabungkan antara idealisme dengan pragmatisme. Kalau hanya pragmatisme, dia akan menjadi oportunis. Tetapi kalau hanya idealisme, dia tidak bisa mencapai tujuan. Nah, itu yang PSI pada waktu-waktu yang lalu malah membatasi umur. Yang masuk ke PSI itu sampai umur 45 dulunya. Mereka idealisme yang sangat keras, sangat kuat. Tapi mereka mencapainya hanya 1,8%. Maka sekarang PSI membuka diri, spektrum umur tidak lagi menjadi masalah. Seperti saya yang sudah hampir 60 juga diterima, boleh masuk. Jadi ini supaya idealisme ini boleh terjaga, tetapi pragmatisme itu juga harus dipertimbangkan. Pragmatisme memang tidak bisa memonopoli, tetap idealisme yang harus di depan. Tetapi harus ada sisi-sisi pragmatis yang harus dipikirkan. Jadi dalam cara berpikir seperti itu, kami bisa memaklumi kehadiran Kaisang di dalamnya. Misalnya, kami terus terang, Kaisang itu orang muda, itu dulu yang pertama. Cocok dengan PSI, orang muda. Dan kita lihat dari pemikiran-pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang dia lemparkan selama ini juga, itu adalah pemikiran-pemikiran yang sama atau sejalan dengan pemikiran atau idealisme PSI. Kemudian dia bagaimanapun dia lahir di tengah-tengah keluarga Jokowi. Kalau kita melihat salah satu keberhasilan Jokowi adalah beliau berhasil sebagai presiden organisasi-organisasi yang intoleran itu dibubarkan. Yang intoleran itu dibubarkan. Betul. Berarti nilai-nilai itu kita sangat percaya juga ada pada Kaisang. Ada pada Kaisang ininya, nilai-nilai seperti itu. Dan kita sampai sekarang kita melihat Jokowi juga dari sisi isu korupsi bersih sampai dengan sekarang. Maka nilai-nilai itu kita lihat, kita percaya ada pada Kaisang juga. Soal bahwa kenapa langsung Kaisang ini kan, kita berlomba juga dengan waktu. Itu adalah fakta bahwa saat ini Jokowi adalah satu-satunya presiden di akhir masa jabatan masih mendapat kepercayaan masyarakat sekitar 80%. Hasil survei itu. Malah ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 86. Jadi umumnya mengatakan yang paling rendah mensurvei itu 76. Tetapi secara rata-rata di atas 80%. Ini kepercayaan yang sangat tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi. Kita melihat semua partai memperebutkan Jokowi juga, pengaruh Jokowi juga. Semua partai sekarang itu, semua ingin bersama-sama dengan Pak Jokowi juga. Maka PSI kemudian berlomba cepat untuk merebut. Artinya melihat peluang nih. Melihat peluang, merebut Kaisang, karena nilai-nilai PSI itu ada pada Kaisang. Dilihat pada Kaisang. Juga pada keluarga ini. Dan kemudian tentu ada sisi pertimbangan pragmatis tadi itu, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa pengaruh Jokowi yang sangat besar di masyarakat, tingkat kepercayaan 80% itu akan mempengaruhi juga keberadaan dari PSI nantinya dengan dipimpin oleh Kaisang. Jadi saya sendiri tidak melihat itu sebagai sesuatu yang
kontraproduktif, tetapi justru yang sangat produktif terhadap perwujudan dari cita-cita yang ingin dicapai oleh PSI. Tapi terkesan karbitan nggak sih, Bang? Ya, itu semua relatif ya. Itu semua relatif. Tetapi sepanjang ini kami melihat bahwa ternyata itu Kaisang bisa dengan cepat menyesuaikan diri, kita lihat. Dan di PSI salah satu kelebihannya, coba kita lihat ya, Kaisang itu selalu didampingi oleh Giring dengan Sis Grace, yang dulu ketua pertama sama ketua kedua, selalu mendampingi, dan tidak ada kesan di sini seolah yang lain ditinggalkan atau apa begitu. Jadi ini nampaknya tipe kepemimpinan Kaisang ini kita bersyukur, satu mukjizat juga ini. Kaisang ini nampaknya pengalaman orang tuanya bisa diserapnya begitu cepat juga, karena dia meniru-niru cara Pak Jokowi. Sekarang begitu dia menjadi ketua umum, di semua tempat dia pergi belusukan, ini sekarang ke Kalimantan, kemana belusukan begitu, dan dia mengalir saja, dia betul-betul dia enjoy. Saya lihat ini dengan partai ini juga tidak ada kesan dibuat-buat, kesan di partainya juga seperti ada sungkan-sungkan, tidak. Memang DNA dari PSI itu partai anak muda, itu mengena sekali, malah klop sekali. Malah orang seperti saya mungkin yang sudah berumur ini kadang-kadang ya ini masih harus menyesuaikan merasa diri, muda. menyesuaikan diri. Tapi kalau Kaisang, saya lihat begitu mengalir dia, begitu mengalir. Saya percaya memang ini baru berapa minggu lah beliau menjadi anggota PSI. Tapi saya rasa Kaisang ini sudah mengamati PSI jauh hari, menurut saya. Dari jauh hari. Cuma ya tentu sebagai anak presiden, sebagai figur di masyarakat lah ya, yang selalu dicari oleh masyarakat, tentu dia hati-hati sebelumnya, itu saja. Hati-hati, sehingga terkesan seolah-olah baru kemarin dia mendaftar, tapi saya yakin sudah lama. Dipantau dan mengikuti, karena terbukti kok begitu enjoy dia, mengalir, dan mereka bersama-sama apa begitu, tidak ada masalah. Saya lihat tidak ada kecanggungan sedikit pun. Pengurus-pengurus juga enjoy ya? Enjoy sekali. Enjoy sekali. Artinya kalau dari kacamata Bang Onwat melihat ini hal yang harus disyukuri atau seperti apa? Kalau saya bilang hal yang harus disyukuri, dan ini keberanian yang dilakukan oleh PSI ini satu terobosan. Dan ini hasilnya akan nampak nanti besar. Saya yakin besar ini hasilnya. Satu terobosan, artinya kalau mungkin kita melihat PSI seperti sebelumnya itu yang sangat ketat dengan idealisme apa begitu. Tapi waktu kemudian membuat mereka harus belajar bahwa sisi pragmatis ini harus dipikirkan dengan tidak melupakan atau tidak mengurangi idealismenya. Idealismenya tetap jalan, tapi sisi pragmatis ini harus dipertimbangkan dan harus selalu ada. Iya. Kita tidak bisa menutup mata untuk itu ya, Bang. Iya. Ketertarikan dengan PSI ini, Bang, seperti yang tadi cerita kita di awal, bahkan relawan-relawan yang sebelumnya relawan Jokowi, kayaknya saya akan beralih ke PSI ini. Sepertinya sih begitu. Ya, saya lihat begitu. Dan kalau kita lihat sekarang kan itu Kaisang roadshow ke mana-mana ini, dan menjumpai relawan-relawan Pak Jokowi. Relawan-relawan Pak Jokowi ini selama ini selalu setia mengikuti Pak Jokowi dan kemudian memberi masukan kepada Pak Jokowi. Jadi hubungan mereka terjalin cukup intens selama ini, termasuk hubungan dari Kaisang sudah, sehingga waktu Kaisang datang tidak dianggap sebagai orang lain yang datang. Dan relawan-relawannya sekarang banyak yang welcome banget ya. Dan ratusan relawan sudah ikut malah mencalonkan diri di pemilu yang akan datang ini pada masa pencermatan kemarin itu. Lewat PSI. Itu yang menarik nih. Artinya kalau dilihat dari PSI ini satu ikon baru yang sebenarnya udah ada nih dari 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini seperti naik down banget ya. PSI lagi naik down banget. Pada akhirnya nih Bang, banyak netizen ya, kalau zaman sekarang katanya netizen yang berasumsi bahwasanya partai ini partainya Jokowi. Ini gimana nih Bang?